Nah, kalau secara ilmu hakikatnya, gitu kan, sesulit apapun itu kasus atau ibaratnya bisa sejenis kasus atau permasalahan atau solusi yang diberikan ke Laksama Satrio Piningit, itu kan. Jadi Satrio Piningit ini yang bisa ibaratnya memberikan solusi, pencerahan yang bisa dibilang ibaratnya di luar logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun sadayana. Alhamdulillah wa syukurillah urang teh ku Allah dipasihan kesehatan, dipasihan kesempatan kangge ngabahas deui kalarasan nya. Alhamdulillah abdi aya waktos bade collab di sareng Mangnan gitu. Kolaborasi. Kalarasan dia kembar oge mau gitu kan. Ieu mah mau incuna. Ieu mah mau. Ieu kumaha? Ieu Mangnan ayeuna tuh urang ngabahas tentang sapi. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya. Jadi kalau bahasa Indonesia biar lebih banyak yang mengerti gitu. Jadi biar lebih luas lagi pengertian pengertinya. Jadi tidak usah bikin teks lagi gitu ya. Mengedit nanti capek. Ya, jadi begini Mangnan, kan kita mau membahas tentang sapi nih. Di konten saya juga ada tentang sapi, dan saya juga lihat konten Mangnan juga ada konten sapi juga tentang sapi betina. Yang di situ saya lihat kan artinya ada di ayat ya, ayat Al-Quran. Nanti saya bacakan, boleh bisa ini, tapi bukan Arabnya, tapi Latinnya aja ya. Artinya aja lah dibaca Arabnya, tapi kan kelamaan kalau bisa. Gitu. Jadi begini, di channel saya yang satunya itu saya pernah membahas tentang sapi itu menunjukkan nama tua ya. Ya, ada Kan dalam Jangka Jayabaya Satrio Piningit itu memiliki nama tua. Nah, Jadi yang kan, dimaksud nama tua itu apa? Nama tua itu berarti tua, sangat tua namanya, dan sebagai kalau disebut sebelum mungkin ya mungkin pastilah mungkin sebelum Prabu Jayabaya. Oh, sebelum Jaya. Ya, jadi masih jauh lagi, terus namanya juga belakang gitu. Nah, masih di namanya itu di era-era mungkin masih Lemuria mungkin ya, masih Sundaland gitu, mungkin itu kan saya juga nggak tahu gitu. Cuman kan dilihat dari nama sapi ini gitu. Nah, yang mau ditanyakan di pembahasan sapinya kan ada tiga. Ada tiga. Ada yang di Hindu, ada yang di Yahudi, ada yang di Islam. Ya. Nah, yang mau ditanyakan di yang mana? Yang di Islamnya. Oh, yang di Islamnya. Kan karena kan ada ayat itu tuh. Ya, mungkin teman-teman juga pengen tahu ya gitu. Yang saya lihat ini ada berapa ayat ya, sekitar 1, 2, 3, 4 ayat. Tapi Tapi kita bahas satu ayat dulu. Nah, coba
bacakan ayatnya, nanti saya coba terangkan hakikatnya gitu, kenapa saya bisa menyambungkan ayat tersebut ke nama Satrio Piningit. Oh iya, Gitu. karena kan sebelumnya juga ada yang nanya nih gitu, apa hubungannya sapi itu dengan Satrio Piningit ini gitu kan. Dan biar saya ibarat seperti klarifikasi ya. Ya, klarifikasi. Ini baca langsung artinya aja ya dari ayat yang pertama. Bahasa ayat, Indonesia aja, yang bahasa Indonesia. Latinnya aja. Ini dari ayat Al-Baqarah ayat 68 yang di sini dikatakan, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu. Dia Musa menjawab, Dia atau Allah berfirman bahwa sapi itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nah ini maksudnya apa gitu? Gitu kan, sapi itu. Jadi ini saya ambil kata kuncinya saja ya. Jadi kan di sininya mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan pada kami tentang sapi itu. Jadi ciri-ciri. Oh, Ciri-ciri sapi tersebut. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi itu tidak tua dan tidak muda, berarti setengah matang. Ya, setengah matang. Dari matang. Anda sekitar berapa Kalau tahun? tidak tua tidak muda itu rata-rata kita ambil usia manusia 60-70 tahun rata-rata. Ya, rata-rata. Berarti usianya berarti kepala 3-40. Oh Ya, ya, ambil contoh, setengahnya ya, setengahnya. ambil contoh saja. Nabi aja diangkat jadi nabi kan usia 40. Kanjeng Nabi. Iya, betul. Itu kan Kanjeng Nabi Muhammad, itu kan pertengahan diangkatnya. Ini juga sama, tidak tua tidak muda, usia sapi tersebut ya seperti itu usianya kalau usia manusia. Ya. Kenapa saya nih digabungkan ke Satrio Piningit ya, biar lebih jelas. Nah terus kan pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nah gitu. Jadi di dalam ayat tersebut itu menunjukkan bahwa sapi ini, kenapa akan diminta keterangan tentang sapi kan, untuk membedah kasus pembunuhan yang di zaman itu ibaratnya hanya dengan daging sapi ini bisa menghidupkan mayat yang dibunuh. Oh iya. Itu kan dalam cerita lengkapnya. Nah, kalau secara ilmu hakikatnya gitu kan, sesulit apapun itu kasus, atau ibaratnya bisa sejenis kasus atau permasalahan atau solusi yang diberikan ke Laksama Satrio Piningit itu kan. Jadi Satrio Piningit ini yang bisa ibaratnya memberikan solusi, pencerahan yang bisa dibilang ibaratnya di luar logika, karena dalam cerita tersebut, dalam Al-Baqarah ini kan hanya sekedar daging sapi ini dipukulkan kalau nggak salah ke mayat tersebut, mayat itu hidup lagi dan menunjukkan siapa pembunuhnya, kemudian mayat itu mati lagi. Nah, kalau secara hakikatnya yang tadi saya jelaskan, jadi Satrio Piningit akan menjadi pencerah yang tidak ada orang mungkin yang ibaratnya memberikan keterangan. Makanya kan saya juga sering bahas tuh, kalau Ratu Adil akan dianggap gila. Akan dianggap gila karena sangat jauh pemikiran dari manusia biasa. Gitu kan. Secara logika. Kan? Secara logika, mana ada mayat dipukul daging hidup lagi. Itu kan filosofi yang harus kita pecahkan juga kan, seperti itu, gitu kan.
Nah, kalau secara hakikat dan itu ibaratnya hal yang tak mungkin itu bisa jadi mungkin gitu. Ya. Lanjut. Nah, jadi itu teman-teman ya untuk di ayat yang pertama, ayat Ayat yang 68. pertama ini sebenarnya keterangannya itu orang, ciri-ciri orangnya. Ciri-ciri orang. Ciri-ciri orangnya itu setengah baya gitu. Jadi kalau dalam ayat umur ini itu dari sekitar 30 sampai 40-an begitu ya. Kenapa saya filosofikan sapi? Nah, ini untuk ayat selanjutnya, ayat 69 yang berbunyi, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang warna kuning tua yang menyenangkan untuk orang-orang memandang. Begitu. Nah, ini emang ada beberapa warna gitu. Ada kan sapi, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih. Oh, ya ada. Banyak. Banyak ya. Kalau yang langsungnya kelihatannya ada coklat, ada kuning, ada putih. Yang disebut apa di sini? Di sini kan warna kuning. Warna kuning tua. Warna gitu kuning kan. tua. Kalau warna kuning tua itu lebih dekat ke warna merah, orange. Keorenan. Iya, orange lebih dekat ke merah. Kalau di Yahudi kan sapi merah. Oh, gitu kan. Nah, makanya kalau ngebahas tentang sapi ini tidak bisa hanya dari satu. Kalau untuk saya kaitkan ke Satria Peninggit tidak bisa hanya sekedar kita lihat dari Al-Baqarah saja, gitu kan. Di agama lain juga ada ternyata gitu kan. Nah, itu kan kita harus sinkronkan. Harus terus sama. Kalau di sini tuh ibaratnya ada yang namanya Jangka Jayabaya sama Ugawang Siliwangi. Nah, itu juga ada disinkronkan ke sana. Begitu. Nah, jadi kita ambil ini semuanya saja, gitu kan? Ya. Jadi nggak perlu dibaca semuanya. Yang saya rangkumkan kan sudah nih saya bahas tentang ini, yakni tentang keajaiban atau kuasa Tuhan yang diberikan kepada seseorang yang disebut Satrio Piningit kelak, itu kan, yaitu akan mengungkap hal-hal yang di luar logika, hal-hal yang tidak mungkin ibaratnya terjadi, yang tadi dicontohkan dengan daging tersebut mayat bisa hidup lagi. Nah, seperti itu. Kalau misalkan di zaman Nabi mah yang disebut itu mukjizat ya. Mukjizat, nah bisa seperti itu, gitu. Ibaratnya seperti itu. Nah, ini untuk filosofinya yang sapi dalam Al-Baqarah, gitu kan. Nah, saya hanya ingin klarifikasi saja. Kalau dari agama Hindu kan apa wahananya tunggangannya para dewa atau dewa Siwa. Disebutkan di situ agama Hindu sangat menghargai sapi karena sapi itu dianggap ibu, dianggap orang tua, gitu kan. Nah, di sisi Satrio Piningit juga sama, gitu kan. Orang akan ibaratnya seperti kiblat lah. Jadi apa? Kenapa dinamai Imam Mahdi? Itu kan imam itu pemimpin, gitu kan. Jadi ngiblat ke sana mengikuti imamnya. Nah, itu ibarat seorang orang tua yang dianggap orang tua, gitu. Ini dari Hindu itu. Terus yang disebut wahana atau tunggangan itu orang yang didampingi yang Sabdo Palon kalau dalam Jangka Jayabaya, gitu kan. Sabdo Palon ini kan Eyang Semar ini yaitu Dewa Siwa, gitu kan. Nah, ini yang menjadikan seseorang ini didampingi oleh
leluhurnya beliau ini gitu. Makanya ketika ini ingin menyampaikan, yang Sabtofalam ingin menyampaikan ke anak cucunya atau ke masyarakat atau manusia Jawa melalui Satrio Piningit ini, karena ini kendaraannya, penyampai pesan gitu kan, pengantar pos, tukang pos dengan tukang pos gitu ya. Nah, seperti itu cara menyampaikannya gitu kan. Nah, terus kalau dalam Uga Wangsit Siliwangi apa? Dalam Uga Wangsit Siliwangi yaitu mengenai seseorang yang memurnikan dirinya, filosofi kehidupan tentang pembelajaran hidup, manfaat hidup, terus untuk mencari diri sejati ya, untuk mencari diri sejati, siapa kita, untuk apa kita, manfaat kita apa ya, lebih ke sana. Itu yang ada dalam Uga Wangsit Siliwangi tentang bocah Angon gitu kan. Nah, apa dalam Uga Wangsit Siliwangi, bocah Angon ini yang bisa menemukan Ratu Adil. Jadi bukan bocah Angonnya yang menjadi Ratu Adil. Ada seseorang yang akan kelak menjadi Ratu Adil. Ibaratnya Ratu Adil ini contoh saja, misalkan presiden ini Ratu Adilnya yang memberi atau resilah atau penasehat inilah bocah Angon atau Satrio Piningit. Melalui Satrio Piningit, jadi leluhur ke Satrio Piningit ke Ratu Adil ini kelak yang memimpin Nusantara ini. Begitu. Jadi beda orangnya. Beda. Jadi kalau Satrio Piningit tetap di belakang layar gitu, tetap di belakang layar, tapi apa yang dilakukan Ratu Adil ini itu sesuai dengan yang diberikan ibaratnya ya penasehat kan ya. Jadi kalau misalkan Ratu Adil ini atau pemimpin ini kebingungan, lari ke Satrio Piningit gitu untuk berdiskusi, bekerja sama, dan wakil lah ya, resi ya? Sebagai penasehat lah gitu. Tapi penasehatnya tetap, walaupun nih pemerintahan sekarang kan ada partai ya, walaupun ada partai di sini gitu kan. Nah, Satrio Piningit ini tidak diketahui oleh partai tersebut, meskipun pemimpin, misalkan contoh presidennya ini sering ke yang disebut Satrio Piningit, tetap ini tersembunyi. Satrio Piningit ini mau sampai kapan gitu. Jadi ibaratnya ada alat lagi lah, ada pelantara lagi yang langsung nggak bisa. Satrio Piningit bukan yang akan menjadi pemimpin ini, tidak, tapi sebagai penasehat pemimpin ini dengan secara tersembunyi gitu, tidak karena dipingit gitu. Nah, masih terus terpingit gitu. Jadi bocah Angon lah ibaratnya. Ini pentingnya yang saya bilang nama itu. Kenapa nama tua dan yang didampingi Sabtofalam kan itu tidak 1-2 orang, banyak. Tapi hanya satu yang kelak calon Satrio Piningit ini gitu kan, yang akan menjadi yaitu kita mencarinya melalui filosofi tersebut gitu. Kenapa harus melalui filosofi gitu kan? Nah, sementara Tuhan itu yang Maha Kuasa itu suka orang-orang yang mau berpikir agar terlatih pemikiran dan rasanya, terus tidak bisa dibohongi dan hal sekecil apapun akan terungkap gitu. Jadi
hanya kegilaan yang bisa mengalahkan kebohongan. Itu yang ada dalam Uga Wangsit yang dibilang harus areran heula gitu kan. Nah itu jadi dalam 3 ini rangkumkan ada Uga sebagai pelengkap dan jangka jaba itu kita sinkronkan semua. Sinkron enggak gitu. Kalau menurut saya ada hubungannya gitu, makanya saya jelaskan nih tentang nama ini, tentang nama Satrio Beringin ini. Iya gitu ya, kalau ketemu bagus, kalau yang belum bisa ketemu bertahap, pelajari dari yang 3 ini kalau ingin gitu, kalau tidak ya nggak apa-apa gitu kan. Saya mah hanya memberi referensi ya, bahan untuk pencarian lagi, kan berpikir karena kan banyak juga yang mengakui dirinya Satrio Beringin atau bocah Angol gitu kan, banyak gitu kan. Nah petunjuk-petunjuk yang sudah ada dari dulu itu kita jadikan referensi juga gitu. Nah ini sekadar ajakan untuk mencari bareng-bareng gitu kan. Mudah-mudahan yang saya ketemukan seperti ini, terus ada tambahan lagi nih dari teman-teman mungkin begini kan gitu, bisa jadi kita satukan. Nah ibaratnya seperti leluhur kita pernah menjelaskan atau pernah ibaratnya diskusi lah ya pribadi, itu yang biar saya ini jarang, nggak pernah saya bongkar di YouTube. Nah, jadi saya bertanya pada leluhur, kenapa ibaratnya kalau keahliannya atau pengabdian spirit gitu, kenapa si A beda dengan si B? Si A bisa ini, si B bisa ini, gitu kan? Saya tanya ke leluhur saya, kenapa keahliannya itu bisa dikasih berbeda dalam spiritual ya? Kenapa nggak disatu saja biar lengkap langsung, gitu kan? Nah, leluhur menerangkan bahwa begini, kalau semuanya atau kamu misalkan katanya diberi semuanya disatukan dalam satu orang, ibaratnya kecerdasan atau segala bisa atau gimana keahlian dijadikan dalam satu orang, yang lain untuk apa? Tidak ada fungsi. Tidak ada fungsi. Nah, jadi intinya yang diberikan keterangan oleh leluhur tersebut yaitu tentang apa? Tentang keseimbangan, tentang mandala putra mandala putri. Makanya ada perbedaan pendapat, ada perbedaan keahlian, gitu kan? Di sini kenapa banyak perbedaan itu? Nah, di perbedaan itu kita harus bisa menyatukan perbedaan ini agar terjadi yang disebut sili asi sejajar ya. Nah ini yang dimaksud leluhur. Kenapa dikasih perbedaan? Kenapa adanya perbedaan? Dan itu yang dijelaskan oleh leluhur, gitu kan. Hanya sekedar ucapan tersebut. Kalau orang yang mau berpikir, orang yang mau mengulik tentang perbedaan ini, insya Allah yang disebut ilmu mandala putra mandala putri bisa dapat dengan otodidak melalui pemikiran gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang mau dipertanyakan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman juga klik like, subscribe, dan juga tombol lonceng notifikasi. Iya, share. Lonceng dulu baru share. Ini juga pemirsa. Ya, nanti teman-teman bisa dilihat di channel saya juga, ada channel Jati Sunda. Apa? Jati Sunda. Dan juga di channel Diri Sajati. Itu ya teman-teman. Channel Diri Sajati.
Ya mudah-mudahan ini banyak manfaatnya, atau misalkan teman-teman bisa memahami ya apa yang kita jelaskan. Kalau ada yang kurang memahami, kembali lagi. Enggak, jadi gini, kalau ketika menemukan perbedaan, Ya. misalkan nih yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan pemikiran teman-teman, gitu kan, di ini aja coba apa yang diketahui teman-teman ditanyakan, di share aja, di-share aja melalui komen, nanti bisa biar bisa dirangkum, Ya, gitu. dirangkum. Gitu. Ya siapa tahu kalau tujuannya sama itu, karena kan kita ada perbedaan nih, perbedaan penyampaian ya. Ya. Yang satu tujuan, jadi intinya kita sama tapi penyampaiannya berbeda. Gitu ya. Ibarat jalur Ya, tol atau jalur atau jalur biasa gitu ya. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Cukup tentu saja. Di konten selanjutnya ada apa lagi pembahasan? konten selanjutnya membahas apa? Konten selanjutnya saya mau membahas tentang ini, karena kan sebelum ini ada yang bertanya juga nih kepada saya, ada yang menanyakan untuk apa sih mengenal leluhur katanya. Terus kalau misalkan sudah tahu tentang leluhur itu, terus harus ngapain gitu kan? Ada yang bertanya. Ada yang bertanya seperti itu gitu. Nanti mungkin kita bisa jelaskan. Bisa. Nah sekarang nantilah di konten selanjutnya. Di konten selanjutnya teman-teman. Jadi biar tidak tercampur ini, yang penting teman-teman yang tadi kita bahas yang ini dulu gitu. Yang mana bisa dimengerti. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan ya mudah-mudahan teman-teman diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan atau yang cita-citakan atau diharapkan oleh teman-teman itu bisa terkabul ya, tercapai. Tapi dengan ikhtiar. Nah, betul. Nah, kalau misalkan cuma diam aja di rumah itu percuma gitu ya, nggak ada usahanya. Dan cita-cita memangnya berkencana. Nah. Kita jadi lupa menutupnya seperti apa. Oke, untuk konten kali ini kita tutup aja dengan bacaan ya, salam ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.